Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan laut strategis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan utamanya meliputi sengketa kepemilikan atas fitur-fitur maritim dan klaim tumpang tindih atas zona maritim. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states atau negara pengklaim yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Deklarasi ini menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan keselamatan navigasi dan komunikasi maritim, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi search and rescue, upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata, serta perdagangan gelap obat-obatan. 10 tahun kemudian, bersama RRT, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan RRT untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation, komitmen penyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan eskalasi ketegangan dan berakibat pada perdamaian dan stabilitas. Pada tahun 2011, saat pertemuan tingkat Menteri ASEAN ke-44 di Bali, RRT dan ASEAN berhasil menyepakati guidelines for the implementation of the DOC. Keberhasilan kesepakatan atas guidelines ini merupakan salah satu major achievement dalam masa keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 karena dapat menjadi panduan dalam rangka intensifikasi implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan, serta dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan Regional Code of Conduct in the South China Sea yang diarahkan sebagai mekanisme operasional pencegahan konflik dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif. Dalam menyikapi situasi di Laut Cina Selatan, Indonesia melalui Menlu RI pada tanggal 18 dan 19 Juli 2012 melakukan pendekatan dan konsultasi intensif atau subtle diplomacy dengan para Menlu ASEAN terkait posisi bersama yang membuahkan hasil dengan disepakatinya ASEAN 6 Point Principles on the South China Sea pada tanggal 20 Juli 2012. Indonesia dan ASEAN ingin melihat Laut Cina Selatan yang damai dan stabil. Terkait dengan klaim wilayah yang tumpang tindih antara RRT dan sejumlah negara anggota ASEAN, negosiasi adalah kuncinya. Indonesia juga telah menyampaikan not verbal kepada Sekjen PBB pada 8 Juli 2010, 17 April 2020, dan 12 Juni 2020 yang menegaskan penolakan Indonesia terhadap klaim RRT, pentingnya penghormatan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, termasuk mekanisme dispute settlement seperti Arbitral Tribunal Annex 7 UNCLOS. Sehubungan dengan klaim 9 Das Line RRT di Laut Cina Selatan, Indonesia menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB, yang juga mencakup mekanisme yang ditetapkan di bawahnya, seperti Mahkamah Arbitrasi Internasional yang dikenal sebagai Permanent Court of Arbitration di tahun 2016 terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, RRT adalah salah satu mitra penting ASEAN. Di tahun 2021, ASEAN dan RRT akan memperingati 30 tahun dialog partners antara ASEAN dan RRT. RRT adalah mitra dagang ASEAN terbesar dengan total nilai perdagangan mencapai 469,10 miliar US dollar atau sebesar 17% dari seluruh nilai total perdagangan barang ASEAN. Dalam perkembangannya, kerangka COC telah disahkan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan RRT pada pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference PMC+1 with China tanggal 6 Agustus 2017 di Manila. ASEAN dan RRT telah menyelesaikan tahapan First Reading COC, sebagaimana tercantum dalam Joint Communique of the 52nd ASEAN Foreign Ministers Meeting di Bangkok 31 Juli 2019. Dengan terus ditingkatkannya negosiasi antar negara, Indonesia memiliki keyakinan bahwa kemitraan ASEAN RRT akan dapat terus kokoh
selama kemitraan tersebut selalu dilakukan dengan menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 dalam konteks isu Laut Cina Selatan.